Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi wassurur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalat diyafata fi yaumil 'id li'umumil mu'minina bisam'ihimul mashkur. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifati lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut alladzi khalaqal maut hayatan ikhtibaran alal imani wasubut. Alhamdulillahilladzi ja'alad dunya daral imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat wa huwa alladzi ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin. As-salatu wassalamu ala habibil yakut sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat puja yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga. Kalimat puji yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Kalimat syukur yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha leluhur. Puja, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semencor-coran. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, kasih sayangnya tak terbilang, sehingga kita masih bersama-sama untuk melangkahkan kaki, melambaikan tangan dari rumah untuk melaksanakan rutinitas ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Baitus Sabirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbahan bakar berbonceng iman tak lupa juga kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, baginda Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma shalli. Dengan harapan mudah-mudahan salawat yang membahas lidah kita tadi dapat menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat uzmahnya di yaumil akhir atau yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah senantiasa kita bertakwa. Usi nafsi bitaqwallah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman kita. Sebab segala perbuatan dan amal baik buruknya manusia merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi bitaqwallah. Ikhwatul iman, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita adalah bilangan hari, bilangan bulan dan bilangan tahun. Semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. At-Taubah al-ayah 36. Yang artinya
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan yang haram, atau ayat 36. Sesungguhnya berbahagia karena kita dapat memasuki bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah, sebab dengan datangnya 10 Muharram nanti ini kita ingat kembali betapa para nabi mendapatkan kemenangan pada tanggal itu. Tanggal 10 Muharram juga dianggap sebagai hari besar oleh umat Islam karena ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada saat itu, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab kuning, bahwa pada tanggal 10 Muharram diantaranya adalah: pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih di surga, Nabi Adam telah memakan larangan, yaitu buah khuldi, sehingga beliau bersama istrinya yaitu Hawa diturunkan ke dunia. Sejak itu beliau mempergiat kebaikan, kebaktian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima taubatnya. Selanjutnya yang kedua, Nabi Idris alaihissalam memperoleh derajat yang luhur sebab beliau selalu bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Bahkan beliau sangat memperhatikan dan membantu malaikat mengatur matahari, sehingga berkat doa Nabi Idris malaikat itu bisa menjalankan tugasnya lebih mudah. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam mendapat anugerah kitab Taurat. Hal ini terjadi ketika beliau ada di Bukit Isina atau Bukit Tursina, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara malaikat Jibril, seperti ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam terhindar dari fitnah Raja Namrud karena dituduh menghancurkan berhala di kuil tempat pemujaan Namrud. Meskipun beliau sudah dilemparkan ke dalam api unggun yang menyala-nyala dengan hebat, namun beliau selamat, tidak terasa panas, tidak pula terbakar badannya, karena beliau tetap beriman, tetap percaya kepada keadilan Tuhan. Yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam turun dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari air bahaya dan angin topan badai dahsyatnya. Jadi selamatlah Nabi Nuh bersama kaum muslimin, dan habis binasalah orang-orang yang durhaka kepada Tuhan. Yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena dituduh Zulaihah yang mendakwa Nabi Yusuf hendak memperkosa dia. Padahal sebaliknya, bahwa wanita itu yang mengajak berbuat serong. Nabi Yusuf menolak hal itu, tetapi bahkan beliaulah yang dituduh. Meskipun demikian, ketika diperiksa tidak ada bukti. Bahkan bukti-bukti itu menunjukkan wanita itu yang bersalah, yang benar dan adil akan menang, sedang yang zalim akan ketahuan juga akhirnya. Yang ketujuh, Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit mata. Sejak Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, mendengar kabar bahwasanya anaknya sudah meninggal, maka beliau berduka cita. Karena kehilangan anaknya itu seringkali mengalirkan air mata sehingga tidak dapat melihat lagi. Akan tetapi ketika mendengar kabar bahwa Yusuf dalam keadaan selamat, kemudian menjadi wazir atau menteri dan mengirimkan bekas pakaian yang dipakainya dulu sebagai bukti bahwa, maka dari itu terbukalah matanya sehingga beliau dapat untuk melihat kembali. Yang kedelapan, Nabi Yunus alaihissalam dapat keluar dari perut ikan nun, jenis ikan yang amat besar. Mula-mula beliau dikejar oleh umatnya yang tidak beriman, sampailah beliau ke tepi laut untuk menghindar diri dari fitnah dan pembunuhan umatnya itu. Beliau menceburkan diri ke laut dan diterima oleh ikan nun, ditelan oleh ikan. Ini merupakan pertolongan Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau tidak mati, akan tetapi kemudian dapat dimuntahkan kembali di tempat yang aman, dan selamatlah kembali di tempat yang aman, dan selamatlah beliau dari fitnah umatnya. Yang kesembilan, Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh istana yang indah. Beliau bukan saja Rasul, tetapi juga menjadi raja bagi semua hewan, jin, dan disegani umatnya. Yang ke-10, Nabi Daud alaihissalam disucikan dari dosa.
Beliau mengirimkan panglima-panglima ke medan perang. Kemudian ada kabar panglima tersebut gugur padahal dia meninggalkan istri yang amat cantik. Ada tuduhan bahwa Daud memang menghendaki kematian panglima-panglimanya untuk kemudian mengambil alih istrinya. Ini tidak benar karena para nabi jauh dari sifat-sifat maksiat dan maksum. Yang ke-11 yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat anugerah dan kewaspadaan dalam menetapi hidayah yaitu kitab suci Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kejadian-kejadian itu, yakni bahwa pada tanggal 10 Muharram nanti para nabi banyak memperoleh anugerah dari yang utama itu, disunnahkan atau diutamakan untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak tafakkur serta menambah amal-amal ibadah yang lainnya. Lebih utama lagi, sejak 1 Muharram, setidaknya mulai 9 dan 10 Muharram betul-betul digunakan untuk tafakkur dan berpuasa. Usi nafsi bitaqwallah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in bakitu ila qabil la asumu man nasta atasi'. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku benar-benar akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sidang jamaah yang berbahagia, hadis-hadis di atas memang tentang keutamaan puasa Asyura dan Tasu'ah, yakni tanggal 10 dan 9 Muharram. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama semua, agama yang satu. Al-Anbiya ayat 92. Puasa Asyura menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat tahun yang lalu. Dalam keutamaan memuasainya ada 3 tingkatan, yaitu sekurang-kurangnya hanya puasa tanggal 10 saja. Yang utama dari itu puasa tanggal 9 dan 10. Lebih utama lagi puasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melaksanakan amanat Allah dan Rasulullah SAW dengan niat ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Terutama pada bulan Muharram ini, semoga Allah memberi jalan dan petunjuk bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ausa Ali bin Abi Thalib li Ibn Hasan, ya bunayya ifat anni arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'hunna aghnal ghina al-aqlu wa akbarul fakri al-humku wa awhasul wahsati al-ujbu wa akbarul hasabi husnul khuluqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Ar-Rum ayat 30. Maka tegakkanlah dirimu dan agama Allah secara ikhlas, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atasnya. Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi jalal a'yada bil afrahi wa surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalat diyafata fi yaumil 'id li'umumil mu'minina bisam'ihimul mashkur. Alhamdulillahilladzi jalal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifati lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut
الذي خلق الموت حياة اختبارا على الإيمان والثبوت. الحمد لله الذي جعل الدنيا دار الامتحانات والتجريبات ليمتحن بها المخلوقات في هذه الكائنات الموجودات. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره شفاسفها. يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرادا غير مخزن ولا فادح. اللهم بارك هذا المسجد بيت الصابرين يا الله كما باركت المكة والمدينة يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة حرمين لأداء نسك الحج والعمرة مرة بعد مرات. اللهم اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم نطمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.